Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Santika dengan NIM 2511024330085. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Menurut sejarah, pada masa lampau, di daratan Asia terdapat sekelompok bangsa yang menggunakan suatu bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Kelompok-kelompok kecil ini lalu terpisah dan mengalami perkembangan budaya dan juga bahasa. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Menurut pada zaman dahulu, bahasa Melayu sangatlah mudah untuk dipelajari. Dan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sering digunakan untuk bahasa pengantar, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Lalu, pada zaman Belanda, bahasa Melayu biasa digunakan untuk mengajar. Selanjutnya yaitu ada pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dan cara kita untuk menyampaikan isi hati kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki 3 bagian, yaitu lisan, tulisan, dan isyarat. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi sebagai cara untuk beradaptasi di suatu daerah. Bahasa juga bisa sebagai pemersatu bangsa, yaitu bahasa nasional yang sering digunakan secara umum oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi lambang kebanggaan bangsa. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai alat pemersatu bangsa seperti suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Perkembangan bahasa sangatlah penting karena terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda ketika para pemuda Indonesia menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan bahasa Indonesia membuat saya menyadari bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol perjuangan identitas dan persatuan bangsa. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu telah mengalami perjalanan panjang sebelum akhirnya diresmikan sebagai bahasa nasional. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca yang memudahkan komunikasi antar wilayah. Setelah kemerdekaan, bahkan Indonesia terus mengalami penyempurnaan, mulai dari perubahan ejaan hingga pengembangan kosakata, ilmiah, dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Perkembangan bahasa saat ini menghadapi tantangan baru, terutama pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul di sosial media. Di satu sisi, hal ini menunjukkan kreativitas generasi muda, tetapi di sisi lain, kita perlu tetap menjaga kaidah dan melestarikan bahasa Indonesia agar tidak kehilangan jati dirinya. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.